Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita yang tidak bisa kita hitung-hitung jumlahnya. Kemudian kita doakan semoga sholawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran, memberikan ajaran dalam menempuh kehidupan supaya mereka keluar dari jalan yang sesat, dari keadaan gelap gulita menuju jalan yang terang, menuju kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semua ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik itu terkait dengan ibadah, baik itu terkait dengan akidah, keyakinan, baik itu terkait dengan muamalah, interaksi sesama manusia, maupun dengan akhlak, terkait dengan akhlak, bagaimana orang bersikap, bersopan santun dalam hubungan dengan sesama manusia, baik yang seagama, yang berbeda agama, bahkan juga terkait interaksinya dengan makhluk yang lain, termasuk dengan binatang. Semua ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah kebaikan semata-mata. Yang dilarang kita konsumsi adalah hal-hal yang buruk. Alkohol, minuman keras, berjudi, bertindak curang, dan seterusnya adalah hal-hal yang buruk yang diakui oleh akal pikiran yang waras tentunya. Begitu juga hal-hal yang diperintahkan dalam agama kita, semuanya adalah kebaikan. Berlaku jujur, berlaku sopan, berakidah yang benar, tidak menyembah sesuatu yang keliru, semuanya adalah demi kebaikan. Maka adalah mengherankan kalau orang menganggap bahwa agama itu hanyalah klaim semata-mata tanpa bukti, sehingga mereka misalnya mengatakan bahwa religion is like being in the dark room looking for a black cat that is not there and shout I found it. Agama itu seperti berada di ruang gelap mencari seekor kucing hitam yang enggak ada di situ, tapi mereka orang itu, kalangan agamawan, mengatakan saya sudah menemukannya. Jadi mereka mungkin menilai agama hanya dari satu sisi, yaitu sisi keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Memang betul bahwa dalam ajaran agama ada keimanan terhadap hal-hal yang gaib,
seperti keimanan terhadap adanya Allah sendiri, Allah itu gaib, keimanan terhadap malaikat, keimanan terhadap adanya surga dan neraka, semuanya dasarnya adalah keyakinan semata-mata. Tidak pernah ada orang yang melakukan penelitian untuk dijadikan dasar sebagai keyakinan kita. Kemudian orang membandingkan dengan sains yang dianggap bahwa sainlah kebenaran yang nyata, dengan mengatakan science is about being in the dark room looking for a black cat using flashlight. Sains itu ibarat berada di ruang gelap mencari seekor kucing hitam dengan menggunakan lampu senter. Jadi atau tidaknya kucing hitam itu terbukti karena dia menggunakan alat yang berupa lampu senter. Tapi coba kita pikirkan lebih jauh mengenai dua perumpamaan itu. Apakah betul bahwa hasil temuan sains itu betul-betul kebenaran yang nyata? Kalau memang itu kebenaran yang nyata, kenapa kemudian timbul kontradiksi dalam sains juga? Misalnya beberapa tahun yang lalu kita menghadapi wabah yang disebut dengan COVID, coronavirus disease, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ternyata di situ pun ada perbedaan pendapat. Ada sebagian dokter yang percaya bahwa COVID itu memang ada dan membahayakan, tapi sebagian dokter juga mengatakan itu virus flu biasa, nggak perlu dikhawatirkan. Itu hanya dibesar-besarkan oleh mereka yang mungkin punya kepentingan. Jadi ternyata apa yang dikatakan oleh sains pun bukan seperti orang mencari seekor kucing dalam ruang gelap menggunakan lampu senter. Enggak segamblang itu. Begitu juga dulu para psikolog mengatakan bahwa LGBT itu adalah penyakit. Tapi kemudian timbul perubahan. Sekarang bahkan WHO mengatakan LGBT bukan penyakit, karena itu perlu dikampanyekan supaya masyarakat menerima keberadaannya. Dan masih banyak lagi kontradiksi dalam sains, termasuk misalnya perkembangan kita manusia, asal-usul kita manusia. Juga ada teori-teori yang tidak sama antara satu ilmuwan dengan ilmuwan yang lainnya. Para jamaah sekalian, marilah kita pertebal keyakinan kita kepada agama Islam sebagaimana yang kita bisa baca dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Para jamaah sekalian, hari ini kita baru 10 hari menginjak tahun 2025, yang tentu banyak direspon oleh orang-orang dengan berbagai macam cara. Ada yang merespon kedatangan tahun baru dengan merayakannya dengan berbagai macam musik dan kembang api serta kegembiraan-kegembiraan yang lain. Ada juga yang meresponnya dengan membuat apa yang disebut dengan New Year resolusi awal tahun. Mungkin juga ada yang membuat planning untuk dikerjakan di tahun baru ini. Memang dalam agama kita juga ada ajaran baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul yang menganjurkan kita supaya menengok kembali apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, di waktu-waktu yang lampau.
dan apa yang perlu kita evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dalam hal ini kita bisa baca pada surat Al-Hasyr ayat 18 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Para jamaah sekalian, ayat ini dengan jelas memerintahkan kepada kita untuk menengok kembali apa yang telah kita lakukan untuk persiapan kita di hari esok. Siapa yang hari esoknya lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa yang hari esoknya sama saja dengan hari kemarin, dia adalah orang yang rugi. Dan siapa yang hari esoknya malah lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang tercela. Begitulah yang dikatakan oleh orang-orang bijak dalam sebuah kitab yang disebut Mawaridul Zam'an Liduruziz Zaman. Mereka mengatakan, man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun wa man kana yaumuhu ahsan min amsihi fahuwa rabih wa man kana yaumuhu aswa min amsihi fahuwa khusran. Yang artinya sebagaimana sudah disebutkan tadi, siapa yang hari ini lebih baik atau sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ini justru malah lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Para jamaah sekalian, kemudian anjuran untuk melakukan muhasabah atau introspeksi juga disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Sebagaimana kita bisa baca pada kitab hadis Sunan At-Tirmidzi, dikatakan bahwa yurwa an Umar bin Khattab qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil aradil akbar wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Yang artinya diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata, introspeksilah diri kalian sebelum kalian diintrospeksi atau dihisab, dan hiasilah atau perbaikilah diri kalian untuk menghadapi hari perhitungan dari Tuhan yang Maha Besar. Sesungguhnya akan diringankan pada hari kiamat nanti orang yang selalu menghisab dirinya ketika masih berada di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu apa saja yang harus kita lakukan muhasabah terhadap diri kita? Dalam hal ini Rasulullah SAW telah memberikan bimbingan kepada kita. Ada 4 hal yang harus kita lakukan evaluasi, harus kita lakukan introspeksi, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab Musnadnya. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fi ma afnah, wa an ilmihi ma fa'ala bih, wa an malihi mimma iktasabah wa fi ma anfaqah, wa an jismihi fi ma ablah. Yang artinya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlalu kaki seorang hamba dari hadapan pengadilan Tuhan pada hari kiamat nanti sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama ditanya adalah an umrihi fi ma'afnah,
dari umurnya, mengenai umurnya yang sudah dia jalani selama hidup di dunia, mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun, 70 tahun. Fima afnah, untuk apa dia habiskan umurnya itu? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk keburukan? Apakah untuk ketaatan kepada Allah? Atau justru sebaliknya kemaksiatan kepadanya? Dalam hal ini kita mendengar ungkapan yang baik untuk kita pelajari, bahwa sebaik-baik usia adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik umur adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Wa syarrul umri wa syarrun nasi man qasura umruhu wa syarru amalu. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang pendek umurnya dan jahat amal perbuatannya. Kemudian yang kedua, an ilmi fima fa'ala bih, mengenai ilmunya, untuk apa sudah dia kerjakan dengan ilmunya itu. Banyak orang berpendidikan tinggi, menggali pengetahuan agama sampai mendapatkan gelar profesor, doktor dan sebagainya. Nanti akan ditanyakan ilmunya itu untuk apa. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Karena itu kita yang sudah diberi ilmu, kita berdoa kepada Tuhan semoga ilmu kita bisa kita amalkan. Karena itu doa orang yang sudah berilmu adalah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Yaitu, ya Allah, berilah manfaat pada apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan ajarilah ilmu yang belum kami ketahui. Karena kalau orang banyak ilmunya tapi tidak mendapatkan hidayah untuk mengamalkannya, maka dia akan semakin jauh dari Tuhan. Dikatakan dalam pepatah Arab, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'adan. Siapa yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah hidayah, maka dia enggak akan bertambah dari Allah kecuali bertambah jauh. Kemudian yang ketiga yang dikatakan oleh Rasulullah yang nanti akan dievaluasi adalah mengenai harta. Wa an mali mimma iktasabah wa fima anfaqah. Dalam hal ini dua yang ditanyakan mengenai harta, yaitu dari mana dia peroleh, apakah dari jalan yang halal, apakah dari jalan yang tidak halal. Kemudian wa fima anfaqah, dan untuk apa dia belanjakan harta yang sudah dia miliki. Banyak orang yang karena nafsunya, karena hasratnya terhadap dunia, kemudian menempuh jalan yang tidak benar untuk mendapatkan harta. Dan bisa kita pastikan harta yang tidak diperoleh dengan cara yang benar itu pun kemudian dibelanjakan dengan pada hal-hal yang tidak baik pula. Maka perlulah kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, yaitu mengenai pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai harta yang kita miliki, dari mana kita peroleh dan untuk apa kita belanjakan. Kemudian yang keempat adalah anjismihi fima ablah, dari fisiknya, mengenai fisiknya untuk apa dia manfaatkan. Banyak orang sangat serius meningkatkan kesehatan kebugaran fisiknya sampai terbentuk postur tubuhnya sangat sehat, sangat menarik. Tapi untuk apa semua itu? Apakah hanya untuk dilihat orang supaya menarik? Apakah hanya untuk sehat, menikmati makan minuman, menyenangkan diri semata-mata? Dalam hal ini tentu banyak ajaran dari hadis yang mengharuskan bahwa setiap anggota fisik yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk sedekah. Bahkan setiap ruas dari tulang-tulang tangan kita, dari kaki kita, seharusnya dilakukan untuk sedekah, antara lain dengan memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita. Para jamaah sekalian, demikianlah apa yang
ingin kita sampaikan pada khutbah kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar mukawwiril layli 'alan nahar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil khalqi sahibil wajhil anwar waradallahumma an kulli sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.